Oke, di online business scam materi keduanya kita akan bahas tentang pola pikir dan positive thinking. Ini sangat perlu sekali sebelum kita memulai bisnis, sebelum kita melakukan aktivitas yang sifatnya itu pekerjaan ataupun apapun itu kita harus memiliki pola pikir dan positive thinking supaya hasilnya bisa maksimal dan teman-teman bisa bahagia dalam menjalankan dan gembira. Nah, itu kan tujuannya. Nah, gunakan anugerah Allah yang luar biasa di tubuh kita dengan maksimal, terutama otak. Karena setiap manusia dianugerahi otak yang luar biasa hebatnya, namun kebanyakan enggan menggunakan dengan maksimal. Bersama saya Trisusilo. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Semua orang itu dikasih otak sama Allah. Ada yang digunakan dengan maksimal, ada yang enggak. Ada yang mohon maaf, ada yang kekurangan akal, ada yang kelebihan akal, ada yang ngakal-ngakali. Nah, jadi apa yang dianugerahkan Allah, apa yang sudah diberikan terutama otak ini harus kita gunakan. Jangan sampai dia diem aja. Jangan buat mikir, aku wegah pusing kayak ini. Otakmu akan cepat pikun. Nah, makanya harus dipola pikirannya, harus dipakai, harus digunakan, harus diterapkan. Dan harus selalu berpikir positif supaya energi yang masuk itu selalu energi yang positif, bukan energi-energi negatif yang membuat kita pesimis. Nah, jadi yang perlu teman-teman pastikan dan perlu teman-teman ketahui, semua orang sama-sama punya otak. Tinggal bagaimana dia menggunakan otaknya gitu ya. Jadi semuanya sama, jadi nggak ada minder-minder lagi. Semua sama punya otak. Nah, kita akan memola. Nah, lingkungan positif. Nah, lingkungan positif di keseharian kita adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir dan positive thinking. Kenapa saya bilang gitu? Karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang bermasyarakat, kehidupan yang memiliki lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, ataupun lingkungan komunitas, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, terutama lingkungan keluarga ya, lingkungan positif. Jadi banyak nih teman-teman yang di rumah aja nggak betah, di rumah aja nggak nyaman dan lain sebagainya. Ya gimana kita bisa berpola pikir secara positif kalau kita saja di lingkungan yang kecil saja tidak bisa mendapatkan hal-hal yang bagus kan gitu. Nah, jadi teman-teman harus pastikan lingkungan utamanya harus positif, harus baik. Jadi supaya pola pikir teman-teman bisa lurus. Karena apa? Banyak nih dari kita lingkungannya yang jelek. Nah, kita ikut terus ya. Nanti hasilnya juga jelek. Tapi kita coba keluar, kalau misal lingkungan kita terlalu jelek dan kita tidak bisa berkembang, coba keluar dari lingkungan itu. Berat memang awalnya. Apakah bisa, apakah ini? Nah, itu tergantung dari mental block yang kemarin kita bahas. Kalau kita nggak bisa melawan itu semua dan kita tidak bisa mencari lingkungan yang positif, sudah bisa dipastikan kita akan gitu-gitu aja. Coba lihat lingkungan orang-orang kaya itu. Lingkungannya ya bagus, bersih, positif, energi, dan lain sebagainya. Meskipun terkadang ada yang broken home dan lain sebagainya. Ya itu masalah satu dua, tapi mereka coba menciptakan lingkungan yang positif. Misal kalau sekolahnya ya yang bagus-bagus, dengan lingkungan circle yang bagus-bagus, dengan mempelajari hal-hal yang luar biasa. Bukan berarti sekolahan A jelek, sekolahan B jelek dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita juga harus memikirkan lingkungan yang positif karena itu adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir ya. Jadi lingkungan harus teman-teman perhatikan. Gali potensi diri. Nah, digali potensinya. Jadi jangan gitu-gitu aja, jangan males-malesan karena setiap orang yang sukses pasti orang yang memiliki banyak hal. Nah, kan banyak hal yang dipikirkan. Nah, jadilah pribadi yang ulet, banyak ide dan berorientasi pada solusi. Nah, poinnya itu.
Jadilah pribadi yang ulet, banyak ide dan berorientasi pada solusi. Jangan melihat masalah terus, tapi carilah solusinya. Mungkin sudah banyak yang menyampaikan itu. Nah, ini saya ulangin lagi kan gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi dan uletlah dalam menjalankan serta banyaklah ide-ide. Nah, ide-ide yang dipunya eksekusi. Jangan takut, "Wah, saya punya ide ini, nanti kalau gagal gimana?" Ya ujungnya gagal karena apa? Pikirannya udah negatif gitu loh, energinya sudah negatif, udah bukan energi positif. Tapi coba dirubah, "Oh, saya punya solusi gini, saya punya ide ini, saya kerjakan." Hasilnya ya kita ngikutin aja lah, yang jelas kita sudah kerja maksimal karena ada peribahasa tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah proses. Jalankan aja dengan pikiran positif, dengan pola yang ada, dengan orientasi solusi. Nah, seorang dengan pola pikir ini adalah seorang pembelajar seumur hidup yang selalu penasaran dengan berbagai hal, kreatif dan berpikir kritis. Mereka mengarahkan diri sendiri, berorientasi pada tindakan dan sangat terlibat. Nah, itu. Jadi teman-teman harus selain ulet, ide, dan solusi, teman-teman juga harus kreatif dan kritis. Nah itu polanya gitu. Wah saya takut nanti kalau saya kritis gini. Jangan takut, jangan pernah ada rasa takut. Coba nanti pikirannya tuh di pola saya harus nyoba, saya harus bisa, saya harus gini. Orang lain bisa, kenapa saya tidak kan gitu toh. Terus ide-idenya digali dan lain sebagainya. Jadi galilah potensi diri. Nah, setiap orang saya yakin punya potensi besar masing-masing. Hanya saja mereka tidak tahu pola pikirnya dan tidak berpikir positif. Yang ada itu adalah pesimis, kurang yakin, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus gali potensi dirinya. Bisanya apa? Kembangkan dan jangan terlalu fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Nah, terus tersenyum, bahagia, gembira. Nah, ini juga salah satu pola pikir yang harus kita yang harus kita terapkan. Karena apa? Dengan tersenyum, bahagia dan gembira, energi itu akan masuk secara tidak langsung. Energi positif, berpikir positif. Ya pokoknya buat dirimu bahagia. Buat dirimu bahagia, buat dirimu senang dengan hal-hal yang positif ya. Jangan dengan hal-hal yang negatif. Karena tersenyum, bahagia, dan gembira ini ada unsur bisa menjadi negatif, bisa juga menjadi positif. Nah kita pastikan di posisi yang positif. Buatlah diri Anda selalu dalam kondisi tersenyum, bahagia, gembira dengan cara banyak bersyukur. Ya, kuncinya ada di bersyukur. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan diri sendiri. Harus bisa membuat tersenyum. Bangun tidur, senyum, ucapkan alhamdulillah, baca doa, kirim al-fatihah untuk diri sendiri. Itu bagian dari bersyukur. Karena apa? Sudah bisa masih diberikan nyawa, masih diberikan hidup, masih bisa bangun pagi, masih bisa sholat, masih bisa bekerja, masih bisa apapun itu. Pokoknya bangun tidur pola pikirnya dirubah. Yang dulunya bangun langsung ke kamar mandi, duduk dulu, ucapkan tersenyum dulu, ucapkan alhamdulillah, ucapkan terima kasih, buat dirimu bahagia, bilang aku hari ini bahagia, aku hari ini gembira, saya tersenyum. Nah kayak gitu ya. Jadi pola pikirnya dirubah. Yang dulunya seperti ini kita coba untuk menjadi pribadi yang lebih banyak bersyukur ya. Nah jadi gitu. Terus semua orang expert pernah menjadi newbie. Nah ini pola pikirnya juga gitu. Wah si A sudah pintar, wah si B sudah kaya, wah si C sudah expert dan lain sebagainya. Sudah bisa saya pastikan semua orang expert di luar sana, orang yang pintar di luar sana, semuanya pernah menjadi newbie. Newbie itu apa? Orang yang masih baru.
orang yang baru belajar dan lain sebagainya. Stop berpikir masih baru, masih newbie atau belum banyak ilmu. Selain membuat mental block juga akan menjadi penghambat kita berpikir. Karena yang ada di pikiran kita hanya hal-hal yang sepele. Jadi mulai up start dah gitu aja. Intinya jangan pernah takut karena masih newbie. Karena sekarang ini eranya digital. Newbie diem di rumah, buka YouTube, buka informasi, baca buku, praktekin pelan-pelan, lama-lama akan jadi expert, akan jadi suhu. Nah gitu ya. Itu juga saya terapkan. Saya tidak terlalu banyak melihat orang-orang di luar sana yang hebat-hebat. Mereka itu saya jadikan sebagai motivasi. Wah, mereka bisa ini. Saya belajar, mereka bisa ini belajar. Saya mau belajar pakai biaya, saya belum ada biaya. Saya yang adanya YouTube, saya pelajari YouTube. Ada buku, saya pelajari buku. Saya praktekkan karena bisnis itu 99% praktek dan yang 1% adalah teori. Jadi perbanyak praktek supaya menjadi orang expert. Ya, semua orang pernah jadi newbie. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Kayak tadi, semua orang punya otak. Nggak mungkin orang nggak punya otak kan gitu. Yang ada otaknya nggak dipakai. Nah kayak gitu toh. Nah ini juga begitu. Jadi supaya pola pikirnya selalu positif, ya kita harus berpikirnya, oh ya semua orang tuh pernah newbie. Nggak mungkin enggak. Yang sekarang jadi presiden, ya dulunya juga newbie. Nggak tahu apa-apa kan gitu toh. Belajar politik, ya nggak tahu apa-apa kan gitu. Bukan berarti saya bilang presiden A, presiden B. Tapi ini perumpamaan. Yang sekarang jadi direktur, dulunya juga karyawan biasa. Nggak mungkin ujuk-ujuk jadi direktur kan gitu. Yang sekarang bisa beromset miliaran, dulunya saya bisa pastikan omsetnya adalah puluhan ribu mungkin kan gitu. Dapat satu orderan wis seneng banget. Nah itu makanya jangan pernah berpikir, wah saya masih baru, ilmu saya masih ini, wah saya nggak bisa gini. Itu cuman sepele, cuman butuh waktu untuk kalian belajar dan waktu kalian untuk berproses. Nikmati prosesnya, jalani apa yang ada, syukuri, tersenyum, bahagia, gembira. Insya Allah akan memberikan yang terbaik dari hasil kerja kita semua kan gitu. Nah terus terpaksa, terbiasa. Nah ini juga harus ditekankan pola pikir ini. Karena apa? Karena pada dasarnya kebanyakan orang memiliki sifat malas. Selain sifat malas, sifat dasar manusia adalah serakah. Tapi kita fokusnya karena terpaksa dan terbiasa, kita bilang semua orang memiliki atau kebanyakan orang memiliki sifat malas. Nanti kalau saya bilang semua menyamaratakan ya, tapi saya yakin semuanya punya rasa malas lah meskipun kecil. Meskipun kecil pasti punya rasa malas. Tapi ini saya katakan kebanyakan aja lah biar yang pura-pura nggak pernah malas biar nggak tersinggung. Nah, takutnya nanti tersinggung kan. Nah, jadi kebanyakan orang memiliki sifat malas, maka harus terapkan ketiga cara yaitu paksa dirimu untuk mengerjakan. Paksa dirimu untuk bangun lebih pagi, paksa dirimu untuk sholat 5 waktu di masjid, paksa dirimu untuk belajar terus, paksa. Karena apa? Di luar sana orang yang berperingkat 1 itu atau seorang atlet ataupun seorang apa, mereka memaksa dirinya untuk apa? Untuk berlatih terus. Orang yang bisa memaksa dirinya maka dia akan bisa mengendalikan dirinya. Terus terpaksa, karena kita paksa diri pasti kita merasa terpaksa. Nah dengan cara kita terpaksa, nanti lama-lama terbiasa. Contoh, kita paksa diri kita untuk bangun misal jam 4 pagi, itu pasti kita ada rasa terpaksa, wah aku terpaksa ini harus bangun karena dipaksa gitu loh. Terus nanti lama-lama 1 minggu udah biasa, jam 4 udah bangun. Kadang nggak ada alarm udah bangun. Karena apa? Tubuh ini sudah terbiasa. Dan otak juga udah terbiasa dan lain sebagainya. Makanya gunakan 3 tahapan yaitu paksa, terpaksa, terbiasa. Dan rasakan perbedaannya. Nggak usah lama-lama, seminggu aja. Itu pasti merasakan perbedaan yang signifikan di kehidupanmu kan gitu. Kalau misal kita memaksa untuk diri kita kerja lebih keras lagi,
kita akan terbiasa kerja lebih keras, ya pasti hasilnya lebih banyak kan gitu toh. Oke, terus berhentilah membuang waktu dengan kegiatan yang nggak ada gunanya. Nah, ini kebanyakan dari kita itu buang-buang waktu yang nggak ada gunanya. Contohnya apa? Scroll-scroll sosial media, terus males-malesan, tidur-tiduran, main game dan lain sebagainya, nonton, apalagi ada yang apa namanya maraton nonton, aduh apa itu, habis waktu terbuang dengan kegiatan yang nggak ada gunanya, ngerti? Nggak ada gunanya. Nah, kecuali kalian scroll-scroll sosial media itu untuk mencari informasi, untuk menggali siapa sih kompetitor kita, dia bermain di sosial media enggak, dia bermain di marketplace enggak, dia bermain di offline enggak. Enggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kebanyakan kan scroll-scroll hal-hal yang aduh, yang cuman sifatnya sementara, kayak misal lucu-lucu. Lucu-lucu itu kan cuman aduh, cuman berapa menit udah habis itu enggak habis waktunya, tiba-tiba setengah jam, 1 jam, 2 jam, main game dan lain sebagainya. Stop lah. Kalau misal kalian pengen berkembang, stop main game, stop buang-buang waktu, coba gali terus apa yang ada informasi-informasi, karena sekarang itu handphone sudah smart semua sudah smartphone, tapi kebanyakan orangnya nggak smart. Nah ini bahaya, makanya ujung-ujungnya kebanyakan orang pengen cepat kaya, pengen cepat, semua nggak sabar, padahal semua itu butuh proses. Dan proses itu butuh waktu. Nah gimana kita mau bisa mendapatkan proses yang membutuhkan waktu kalau waktu kita buang sia-sia kan gitu toh. Nah jadi mulai sekarang berhentilah membuang waktu dengan kegiatan yang nggak ada gunanya. Stop ya. Mending buat ngaji, mending buat baca buku, mending buat praktek-praktek, misal tes tes iklan dan lain sebagainya, itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih baik daripada nggak jelas gitu loh, nggak jelas tujuannya. Udah habis itu udah kita nerapkan terpaksa terbiasa, waktu kita menit sedemikian rupa dan kita akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal kan gitu. Nah, terus yang terakhir, berani tampil beda. Contohnya gimana? Dulu zaman online itu belum banyak yang jalanin. Saya juga lebih ke mengikuti orang-orang, misal kerja ya kerja dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain saya juga harus berpikir gimana ini perkembangan kehidupan saya harus lebih baik lagi dong. Bukan berarti kerja ikut orang jelek ya. Tapi saya pengen lebih baik lagi. Nah lebih baiknya gimana? Saya pelajari nih tentang hal-hal yang orang-orang sukses itu seperti apa. Terus orang-orang di luar sana yang punya pikiran yang luar biasa itu seperti apa. Orang-orang hebat itu seperti apa. Ternyata mereka berani tampil beda, baik itu dari tampilan secara fisik maupun tampilan secara pemikiran. Jadi misal nih orang zaman waktu itu 2016-an itu kebanyakan kan offline dan lain sebagainya, jual dan lain sebagainya itu masih kebanyakan offline, ataupun online pun juga jarang banget. Nah, itu saya coba memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaan karena memang ya pekerjaannya sudah kurang maksimal dan lain sebagainya, dan saya coba untuk jualan online. Salah satu teman ngajak dan lain sebagainya, "Wih, kayaknya unik ya, ini berbeda ini." Nah, kalau berbeda ini biasanya memang butuh waktu yang luar biasa untuk berkembang, tapi setelah saya rasakan selama 7 tahun terakhir ini ya alhamdulillah, perbedaan yang saya buat dulu, tak berani tampil beda itu, sekarang hasilnya sudah bisa saya nikmatin. Meskipun masih jauh dari kalimat sukses, tapi saya sudah bisa menikmati apa yang saya usahakan, apa yang saya bedakan dengan orang-orang lain. Dan pasti kebanyakan nanti dapat cemooh, dapat hujatan, dapat sepelenan, maksudnya disepelekan dan lain sebagainya. Tapi jalankan aja. Misal teman-teman mau jadi konten kreator, ya udah jadilah konten kreator yang punya ciri khas.
ciri khasnya seperti apa, misal lucu, ya wes nggak apa-apa kalaupun misal dikatakan teman-temannya atau lingkungannya, wah receh banget guyonanmu, ya nggak apa-apa, wong ini saya kok, saya berani tampil beda. Tapi buktikan dengan apa yang mereka bilang itu sebagai motivasi bahwa kita bisa berhasil, bahwa kita bisa sukses, bahwa kita bisa membuktikan bahwa omongan mereka itu adalah omongan yang tidak benar. Bukan berarti kita akan sombong kepada mereka, enggak. Tapi coba kita buktikan apa yang kita lakukan ini bakal berhasil. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk materi pola pikir dan positive thinking, harapan saya teman-teman bisa mengatur berpikir seperti apa, teman-teman bisa selalu positive thinking, banyak bersyukur dan merubah, memaksa, terpaksa dan nantinya bakal terbiasa. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman semakin berkembang, terutama yang mengikuti video-video yang akan kita buat selama kurang lebih nanti 12 minggu tentang online business scam. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu secara mendetail. Nah, gitu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.